Baik, ketemu lagi sahabat, ini baru guru hebat di tutorial membuat soal tes online pilihan ganda menggunakan Google Form bagian yang keempat. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana memberikan batasan waktu mengerjakan soal bagi siswa. Jadi kalau kita setting durasi 2 jam, maka dia hanya punya waktu 2 jam untuk menyelesaikan itu. Pembatasan jumlah peserta tes, share soal dengan short link, jadi link singkat, kemudian membuat QR code soal, dan download respon dari soal yang sudah dikerjakan oleh siswa. Baik, kita akan simak video tutorial membuat soal tes online pilihan ganda menggunakan Google Form bagian yang keempat. Baik, untuk melakukan pembatasan waktu di soal, maka kita akan menambahkan add-on yang ada di Google Form. Kita klik saja pada lainnya, kemudian add-on, kemudian kita search themify.me. Ini kita klik, kemudian kita install. Ini kita install, klik lanjutkan, kemudian pilih akun dan berikan akses ke email kita. Tunggu sampai instalasi selesai. Klik berikutnya, klik selesai. Kemudian kita close, kita lihat add-on themify.me sudah terinstall. Bisa kita klik configure ya. Nah, ini akun terkoneksi dengan email ini harus kita enable ya. Enable form ini agar terkoneksi dengan themify.me. Ini sudah di enable akunnya. Oke, kemudian kita masuk di webnya themify.me. themify.me. Nah, anggap saja ini saya hapus dulu. Coba kita akan bikin baru. Ini juga saya unlink dulu. Ini delete all test, ini saya unlink dulu. Oke. Ini yes, disconnect dulu. Oke, jadi dalam keadaan belum terhubung, maka di themify.me nanti dia akan minta token di sini agar kita terhubung dengan Themify. Dan di sini kita sudah di halaman themify.me. Sebelumnya saya sudah
melakukan pendaftaran dengan email. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di timify.me itu dengan email masing-masing, tinggal ngikuti step by stepnya. Kebetulan saya sudah daftar, sudah punya akunnya, tinggal login. Kemudian di sini nanti kita akan punya token. Nah, token ini kita copy, kita masukkan ke sini, paste. Ini digunakan untuk mengkonekkan form kita dengan timify.me. Ini coba kita hubungkan. Nah, ini sudah terhubung dengan timify.me di sini ya. Nah, ini kita sudah terhubung dengan soal ini. Kemudian kita bisa melakukan pengaturan yang ada di sini itu dengan klik create test. Nah, pada timify.me ini memang mensyaratkan bahwa yang dapat mengakses itu yang diundang. Jadi kita harus menyertakan alamat email responden yang bisa mengerjakan soal itu. Jadi wajib memasukkan alamat email dari peserta ujian. Nah, kebetulan memang kita saat ini pakai yang free, maka kita wajib memasukkan alamat email itu satu-satu. Misalkan ini smkpk@gmail.com. Kemudian kita bisa mengatur durasinya berapa menit, misalkan 120 menit. Itu. Kemudian ada opsi auto close form when time over. Jadi kalau waktunya habis dia akan menutup. Ini kita klik ya. Kemudian di hide timer itu dia hanya ada di premium, jadi berlangganan. Kemudian enable camera tracking juga dia ada di premium. Kemudian ini allow to view quiz score and result after submission. Jadi kita mengizinkan untuk menampilkan skor, nilai dan hasil akhir. Itu. Jadi ini yang versi free kita bisa pilih opsi 2 ini, sedangkan hide timer sama enable camera tracking ini dia ada di premium yang harus berlangganan. Ini kita klik create. Nah, kemudian kita harus membagikan linknya ini. Kita harus membagikan linknya ini agar nanti bisa diakses oleh si pengguna. Kebetulan dalam contoh ini hanya satu email, tapi sebenarnya bisa banyak. Nah, kalau banyak itu kita nggak perlu copy masing-masing URL, tetapi kita bisa klik public form link. Jadi public form link ini kita copy, Nah, di sini ada juga opsi ini, open self registration. Jadi open self registration itu bisa kita registrasi sendiri tanpa diundang tadi. Cuman dia adanya itu di premium. Maka ini kita copy linknya. Nah, link inilah yang nanti akan kita bagikan kepada peserta atau kepada siswa. Kita coba buka pakai Firefox. Kemudian kita masukkan alamat email tadi, roni.smkpk@gmail.com.
gmail.com. Ini get your link. Jadi linknya untuk mengakses kuis tadi itu sudah dikirim. Kita coba masuk itu di Gmail. Ini ya, smkpk@gmail.com. Masukkan passwordnya. Save. Kita verifikasi 2 langkah. Coba saya ini dulu buka handphone saya. Nah, ini sudah masuk kode verifikasinya. Saya masukkan. Coba saya skip. Nah, di sini di email kita akan ada undangan dari timify.me. Di sini kita bisa buka linknya untuk mengerjakan soal itu. Nah, ini soal US dasar program kalian TKJ. Jadi waktunya 1:20 menit. Kita buka formnya ya. Nah, ini soalnya. Jadi ini nanti waktunya akan berhitung mundur selama 120 menit. Jadi kalau waktunya ini sudah habis, maka dia juga akan nutup untuk formnya. Nah, setiap siswa tentunya akan dihitung mundur sesuai dengan waktu kapan dia mulainya. Jadi ini untuk pembatasan waktu pengerjaan soal. Kemudian kita lanjut di materi yang kedua, itu adalah untuk membatasi jumlah peserta. Untuk membatasi jumlah peserta sebenarnya di bagian 3 sudah kita bahas, yaitu pakai form limiter ya. Jadi ini kita close. Ada form limiter. Coba saya refresh dulu. Jadi di form limiter ini kita cek set limit. Nah, di sini ada number of form response. Jadi di sini kita bisa membatasi jumlah respon atau peserta tes yang misalkan 30 gitu. Maka nanti kalau sudah 30 responden mengerjakan, maka sudah tidak bisa diakses lagi. Ini bisa kita kasih message misalkan, maaf, Anda tidak terdaftar dalam tes ini. Kemudian ini kita sudah ya, tadi 30 ya. Coba kita ubah ke 32. Tadi sudah di set 30,
sehingga tidak bisa di save lagi. Ini saya ganti ke 32, kemudian ada message, maaf Anda tidak terdaftar dalam tes ini. Jadi kalau nanti ini sudah terpenuhi 32, maka akan ada pesan ini, kita save dan enable. Nah, itu pembahasan kita di pembatasan waktu dan pembatasan responden. Baik, setelah soal selesai kita buat, tentunya soal ini akan kita bagikan dalam bentuk link ataupun QR code. Nah, untuk membagikan dalam bentuk link, tentunya ini harus kita buat menjadi lebih pendek, karena secara default itu link yang diberikan dari Google Form itu cukup panjang. Nah, cara membuat linknya itu dengan klik kirim, kemudian klik di link atau tautan. Ini link yang akan kita bagikan. Bisa juga diperpendek dengan klik ini, tetapi masih cukup panjang dan susah diingat. Gitu. Maka dari link ini akan kita perpendek lagi, itu kita salin. Kita bisa menggunakan bit.ly. Kemudian kita bisa masuk dulu. Saya pakai akun Google ya. Nih. Kemudian kita klik create. Kemudian kita pastekan di sini. Paste, kemudian create. Nah, ini bisa kita custom. Bisa kita custom namanya, misalkan untuk US TKJ 2020. Kemudian kita save. Nah, ternyata USTKJ 2020 ini sudah ada yang pakai, maka perlu kita ganti. Misalkan di sini kita kasih stripe ya, stripe USTKJ stripe 2020. Kita save. Nah, maka link ini tersedia. Maka link inilah yang nantinya akan kita bagikan kepada siswa. Jadi tinggal copy, nanti tinggal kita kirimkan ke lewat grup WhatsApp atau via email. Itu yang pertama pakai bit.ly. Jadi coba saya masukkan ke sini dulu. Ini short linknya yang pertama. Bisa juga pakai SID. Jadi SID ini sama. Tinggal kita masuk dulu. Masuk dengan akun Google. Kemudian kita tempel, bukan yang ini ya. Yang link dari ini ya. Link dari Google. Kita tempel di sini. Nanti akan dibikinkan link yang pendek ini, tetapi bisa kita ganti ya di sini ya. US TKJ 2020.
kita cek. Nah, ini kita bisa pakai ini, kita salin. Ini di bit.ly dan SID juga bisa pakai gg.gg ya. gg.gg tinggal kita masukkan ke sini tadi aja, yang ini kita salin lagi, kita masukkan, terus kita bikin custom link, misalkan USTKC 2020. Ini short. Ini ya, ini linknya ini. Linknya ini kita copy. Jadi ini tidak semuanya harus dibikin 3, tapi bisa pilih salah satu, bisa .bit.ly, SID atau gg.gg. Kemudian cara membagikan yang kedua itu adalah dengan membuat QR code. Nah, di Google Form ini kita bisa membuat QR code. Ini bisa kita klik add-on. Kemudian kita install QR code generator. QR code generator ini kita klik install, klik lanjutkan, pilih akun, kemudian beri izin untuk mengakses email, kemudian klik lanjutkan. Kemudian kita klik selesai. Kita close. Coba kita refresh dulu. Kemudian kita klik di add-on dan pilih isi QR code generator short form. Ini kita akan menggenerate QR code. Nah, ini generate QR code-nya. Ini ukurannya bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Saya cukup pakai 100 saja. Kemudian modenya, ini apakah label strip, ini, kemudian auto label box, kemudian image strip, nanti ada image-nya, ada image box, kita pilih yang normal aja. Kemudian label QR code, kita bisa kasih labelnya juga, misalkan US gitu, atau kita kasih nama identitas sekolah. Kemudian posisi labelnya ini bisa kita atur. Ini apakah di kiri, di kanan, dan sebagainya. Kemudian posisi label Y-nya di sebelah mana, itu misalkan ini. Kemudian ini jenis fontnya, saya pakai Tahoma misalkan, atau Sans tadi, atau pakai Ubuntu. Kemudian ini fontnya, ini warna hurufnya. Warna hurufnya bisa dipilih salah satu, misalkan biru. Kemudian isi warnanya bisa kita ganti juga sesuai selera. Bisa tetap pakai yang ini aja. Kemudian ini kita klik salin. Nah, ini salin sudah ya. Nah, kemudian ini akan kita kirimkan ke siswa melalui grup WhatsApp atau email. Ini saya coba paste dulu di Microsoft Word. Ini. Kemudian saya akan menggunakan
aplikasi Android untuk scan. Jadi untuk scan. Jadi saya akan pakai aplikasi QR and barcode scanner. Kemudian akan saya scan. Ini. Nah, akan saya scan. Kemudian saya open. Ini butuh web browser untuk mengakses. Nah, ini kita sudah mengakses soal lewat QR code. Kemudian materi yang terakhir itu adalah download respon. Nah, ini kita close dulu. Download respon. Jadi setelah soal ini nanti dikerjakan oleh siswa, maka kita akan download responnya di bagian respon. Jadi ini bisa kita klik download tanggapan CSV, atau bisa kita cetak sekaligus. Ini saya download. Saya masukkan ke menu download. Oke, download. Ini ya, sudah selesai ya. Kemudian ini bisa kita ekstrak. Nah, ini bisa kita buka di Microsoft Excel. Maka di sini akan ada namanya. Nama, kemudian ada nomor ujian, kemudian kode soal, dan di sini juga ada jawabannya sekaligus jawaban. Jadi nanti akan ketahuan siswa itu nomor berapa yang benar dan nomor berapa yang salah. Kemudian kalau nilainya dia ada di depan sini, total skornya berapa. Nah, total skornya ada di sini, di depan sini. Jadi sekaligus dengan penilaian ini kita bisa menganalisis untuk validitas soal, tingkat kesukaran, dan sebagainya melalui Microsoft Excel ini yang secara otomatis itu bisa kita kerjakan. Begitu pembahasan kita tentang pembuatan soal pilihan ganda menggunakan Google Form. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, karena di channel ini nanti akan dibahas materi-materi yang lainnya yang terkait dengan pendidikan. Salam, ini baru guru hebat.